Untuk pengamalannya setiap hari itu seperti kita menjalankan toleransi antar umat beragama. Seperti contohnya pada saat hari raya keagamaan, kita kita sebagai warga negara Indonesia ini wajib bertoleransi terhadap agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Oh iya, seperti itu. Terus Mungkin terus masih mungkin itu saja yang Itu bisa saja. saya pahami. oke, menurut Mas, apakah seluruh masyarakat Indonesia wajib bertuhan atau mempunyai agama untuk peraturan nomor 1 Pancasila? Karena negara kita mempunyai undang-undang dasar, di situ ada yang berbunyi setiap orang berhak untuk meluk agamanya masing-masing. Jadi setiap orang itu bebas untuk meluk agamanya masing-masing. Oke Mas, terima kasih banyak mengenai Pancasila nomor 1. Terima kasih Ya. Mas Sisi. Terima kasih Mas. Ya, Mas. Baik, sekarang sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan Mas siapa? Rafli. Rafli. Oke Mas Rafli, menurut Mas Rafli itu Pancasila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi menurut Mas Rafli itu apa yang dimaksud dengan kemanusiaan yang adil dan beradab? Jadi maksud dari sila kedua yang kemanusiaan yang adil dan beradab itu kayak manusia saling adil dan enggak apa ya, seperti masalah yang Arema itu usut tuntas, itu kayak masalah dari polisi sama masyarakat kayak harus diusut lagi masalahnya sampai tuntas. Jadi kayak pemerintah itu adil ke masyarakat, enggak cuma masalah itu disepelekan gitu. Oh baik, baik, itu dari Mas Rafli. Mungkin itu saja Mas Rafli. Ya. Oke, terima kasih Mas Rafli. Baik, sekarang Pancasila yaitu sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Dengan Mas siapa? Mas Rengga. Mas. Rengga. Dengan Mas Rengga. Oke Mas Rengga, menurut Mas yang Mas pahami tentang sila yang ketiga itu apa Mas? Jadi sila ketiga itu kayak di Indonesia kan bermacam-macam daerah, suku dan budaya. Ya. Yaitu walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap bersatu ya dengan nama Indonesia. Baik, apa mungkin ada tambahan dari Mas Rengga? Nggak ada, itu aja. Oke, makasih Mas. Baik, sekarang sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan Mbak siapa? Mbak Siti. Oke Mbak Siti. Pendidikan terakhir Mbak Siti di mana? Di SMA. SMA. Oke. Menurut Mbak Siti nih, sila keempat itu maknanya apa Mbak? Maknanya itu adalah mengutamakan kegiatan musyawarah dalam masyarakat dan mengutamakan kegiatan bersama di atas itu kepentingan pribadi. Oh, jadi kesimpulannya itu masyarakat itu harus bermusyawarah untuk mengambil keputusan gitu ya Mbak? Ya. Oke, baik, terima kasih. Sila kelima, menurut Ibu Afi nih, sila yang kelima kan berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pendapat Ibu Afi apa menurut Ibu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya, ini saya jawab tentang Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau menurut saya pribadi ya, saya nggak bisa menjelaskan secara panjang lebar detail. Mungkin saya hanya bisa menjelaskan sesuai kapasitas yang saya miliki. Oke. Nah, kalau menurut saya, butir kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, tentunya yang dimaksud keadilan tersebut yaitu meliputi segala aspek kehidupan masyarakat kalau menurut saya. Jadi bagaimana terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ini di segala bidang atau di segala aspek kehidupan masyarakat tentunya. Contohnya begini, ketika masyarakat ini membutuhkan sesuatu yang baik di bidang ekonomi, jadi masyarakat harusnya memberikan keadilan untuk seluruh masyarakat tanpa memilih
tanpa pandang bulu, maksudnya itu tanpa pilih kasih, meratakan keadilan di bidang ekonomi tersebut kepada seluruh masyarakat Indonesia. Itu menurut saya. Jadi masyarakat yang dinilai berhak menerima keadilan di bidang ekonomi tersebut, nanti seharusnya tidak perlu dipilih-pilih, itu maksudnya seperti itu. Kemudian tidak hanya di bidang ekonomi saja, nah di bidang pendidikan misalnya, kita masyarakat Indonesia ini tentunya berhak menempuh pendidikan setinggi-tingginya bagi siapapun masyarakat Indonesia ini. Tidak perlu dipilih kasih, maksudnya itu tidak perlu harus orang yang memandang gitu ya. Ya, tidak harus di strata sosial tertentu, kemudian suku dan ras tertentu, tetapi keadilan sosial di bidang pendidikan ini harusnya menyeluruh di seluruh masyarakat Indonesia ini. Jadi semua berhak selagi mereka bersungguh-sungguh untuk menempuh pendidikan tersebut. Oke, baik. Berarti boleh saya jeda ya? Iya. Maksud Ibu berarti masyarakat anak-anak di Pulau Papua, Pulau Kalimantan atau yang lainnya mendapat menempuh pendidikan gitu ya? Iya, tentunya semuanya, seluruh warga negara ini memiliki hak untuk mengenyam pendidikan yang sama, itu contohnya. Kemudian keadilan ini juga bersifat jasmani dan rohani gitu lah, maksudnya seimbang gitu loh. Keadilan sosial meliputi itu juga. Kemudian contoh sekarang real di masyarakat gitu ya, kita itu kan bermasyarakat ini kan berbagai profesi. Iya. Nah, seharusnya kita itu bisa menghargai profesi dari orang lain gitu. Oh iya. Nah, ya. Seandainya tetangga kita ada yang profesinya sebagai pedagang. Nah, gimana caranya kita membeli barang itu di tetangga yang lebih dekat gitu. Oh, itu iya. sebagai contoh real di masyarakat maksudnya itu ya kan. Itu merupakan keadilan sosial. Jadi kita saling support antar sesama warga gitu. Maksudnya itu gitu. Jadi kita support tetangga kita, kemudian tidak membeli barang yang lebih jauh. Oh iya, maksudnya jadi itu, antar bertetangga iya, gitu, itu kan harus yang berbeda profesi tetapi saling support. Iya, itu merupakan keadilan sosial menurut saya. Iya. Contohnya kalau anak kecil gitu ya kan, diajarin anak kecil itu berteman jangan pilih kasih, semua harus dikonco gitu ya. Iya, kita anak kecil itu kan kita ajari agar harus berteman dengan siapa saja tanpa pilih kasih. Nah, itu juga bentuk kecil dari keadilan sosial. Kemudian menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Itu juga termasuk menurut saya. Termasuk Iya. Ya, kita harus menghormati hak orang lain dan juga melaksanakan tanggung jawab atau kewajiban kita dengan baik. Itu merupakan keadilan sosial juga. Kalau menurut saya itu, Mas. Baik. Jawaban yang sangat mantap sekali ya. Jadi kesimpulannya itu keadilan yaitu keseimbangan gitu ya. Iya, keadilan itu keseimbangan dan pemerataan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga akan menyimpulkan hasil wawancara di berbagai tempat dan beberapa orang mengenai nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kesimpulannya adalah setiap orang harus memiliki sikap toleransi sesama umat beragama, contohnya pada saat upacara-upacara besar dan acara keagamaan. Kesimpulan yang kedua mengenai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya pada saat tragedi Kanjuruhan, tragedi itu sudah melewati nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pemerintah harus segera menuntaskan kasus tersebut agar nilai kemanusiaan yang adil dan beradab terpenuhi.
Oke, baik. Untuk yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Egy Ferdiansyah akan menyimpulkan sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Di sini Persatuan Indonesia bermakna seluruh komponen warga masyarakat Indonesia harus saling bersatu, kesatuan dalam toleransi beragama dan bersosial. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan sila keempat dan kelima oleh Bayu Nusman. Baik, saya melanjutkan dari Pancasila yang sebelumnya. Mohon maaf, untuk recording yang sebelumnya itu tidak ada suara dari saya, maka saya membuat ulang recording untuk yang Pancasila nomor 4, nomor 5. Saya memulai dari Pancasila nomor 4, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk kesimpulan dari wawancara sebelumnya ialah bahwasannya kita harus bersikap musyawarah terhadap apapun itu, seperti tidak memain hakim sendiri, tidak memutuskan sesuatu yang semena-mena gitu. Untuk Pancasila nomor 4. Untuk Pancasila nomor 5 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kesimpulannya adalah sejatinya kita itu harus mempunyai sifat yang adil, terutama dalam sosial. Untuk pemerintahan mungkin dalam pendidikan yang merata, seperti di pulau-pulau terpencil, dan kesehatan pun harus merata gitu dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin dari itu Pancasila nomor 4 sama nomor 5. Sekian, terima kasih dari saya Bayu Nusman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.